Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aziza dengan NIM 2207016105 dari Psikologi 4C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rumah perawatan lansia dan perlakuan terhadap lansia menurut Islam. Dengan topik pembahasan, yakni yang pertama, definisi dan tujuan dari berdirinya rumah perawatan lansia, kemudian praktik rumah perawatan lansia, yang ketiga ada layanan yang disediakan di rumah perawatan lansia, yang keempat faktor penyebab lansia tinggal di rumah perawatan lansia, selanjutnya yang kelima adalah manfaat yang didapatkan lansia ketika tinggal di rumah perawatan, kemudian yang keenam kerugian yang didapatkan lansia ketika tinggal di rumah perawatan, dan yang terakhir nomor 7 yaitu perlakuan pada lansia menurut Al-Quran. Baik, pada pembahasan yang pertama yakni mengenai definisi dan tujuan. Definisi rumah perawatan lansia sendiri adalah tempat tinggal yang didesain khusus untuk para lansia yang di dalamnya terdapat fasilitas lengkap sesuai dengan kebutuhan lansia. Definisi ini disampaikan oleh Herlock pada tahun 1996. Kemudian tujuan secara umum dari berdirinya rumah perawatan lansia ini adalah untuk menyediakan tempat tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan lansia guna meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan lansia itu sendiri. Yang kedua adalah topik pembahasan mengenai praktik. Maksudnya di sini adalah jenis-jenis rumah perawatan lansia yang dapat kita ketahui, kita temukan ada di Indonesia atau di sekitar kita. Nah, bentuk rumah perawatan lansia sendiri yang pertama ada panti jompo. Nah, panti jompo ini merupakan unit teknis yang memberikan pelayanan sosial bagi para lansia. Selanjutnya ada panti werda. Panti werda sendiri merupakan sebuah tempat tinggal lansia yang di dalamnya terdapat layanan berupa bimbingan dan juga perawatan untuk lansia. Yang terakhir ada gria lansia, yakni tempat tinggal para lansia yang lengkap dengan fasilitas dan juga pelayanan kesehatan serta kebutuhan para lansia yang tinggal di dalamnya. Kemudian pada topik pembahasan ketiga yakni adalah layanan di rumah perawatan lansia. Secara umum, mungkin di setiap rumah perawatan lansia ini memiliki layanan yang beragam begitu, akan tetapi secara umum inilah pelayanan yang didapatkan lansia ketika ia tinggal di rumah perawatan lansia. Yang pertama adalah layanan kesehatan. Nah, ini misalnya pengecekan kesehatan secara rutin setiap seminggu sekali. Kemudian yang kedua yaitu layanan spiritual, misalnya setiap hari Jumat diadakan bimbingan keagamaan seperti tata cara sholat dan juga bagaimana cara mengaji begitu. Nah, yang ketiga adalah layanan psikologis, misalnya pemberian bimbingan konseling, psikoterapi oleh profesional. Kemudian yang terakhir yaitu layanan fisik, misalnya pemberian makan, pastinya fasilitas-fasilitas fisik dan juga pakaian. Topik pembahasan yang keempat yakni adalah faktor yang menyebabkan lansia ini tinggal di rumah perawatan lansia. Pendapat ini disampaikan oleh Rianto pada tahun 2004. Terdapat beberapa faktor yang mendasari seorang lansia memilih tinggal di rumah perawatan lansia. Nah, faktor-faktor tersebut ialah yang pertama, tidak terdapat keluarga, sanak saudara, dan lingkungan masyarakat yang bersedia menyediakan tempat tinggal untuk lansia. Maka dari itu lansia memilih untuk tinggal di rumah perawatan seperti panti werda, panti jompo, ataupun yang lain. Kemudian yang kedua adalah terdapat kesulitan dalam berhubungan antara lansia dengan keluarga di mana tempat ia tinggal. Faktor selanjutnya yang ketiga itu ada keterbatasan dalam hal keuangan yang menyebabkan keluarga tidak bisa memberikan kehidupan yang layak. Kemudian yang keempat, kehidupannya tidak dapat dipenuhi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Faktor yang kelima yaitu adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh lansia dengan generasi muda sehingga menyebabkan keresahan bagi lansia itu sendiri. Kemudian yang keenam, minim kesempatan untuk keluarga dalam memberikan pelayanan untuk lansia. Lalu manfaat apa yang didapatkan lansia ketika
lansia tersebut memilih tinggal di rumah perawatan. Nah, manfaat tersebut disampaikan oleh Harlow pada tahun 1996, yakni ada 7 manfaat yang kiranya akan didapatkan lansia ketika lansia tersebut memilih untuk tinggal di rumah perawatan, yakni yang pertama, perawatan wisma dan perlengkapannya ditanggung oleh lembaga secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, makanan disediakan dan bisa dibayar dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, yaitu perabotan dibuat sebagai sarana rekreasi dan juga hiburan. Kemudian yang keempat, meminimalisir rasa kesepian pada lansia itu sendiri. Kemudian manfaat yang kelima adalah mendapatkan teman sebaya. Nah, selanjutnya manfaat yang keenam yakni perayaan hari libur atau hari raya diadakan di rumah perawatan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga. Jadi mereka tetap bisa merayakan perayaan hari libur, hari raya gitu bersama dengan rekan-rekan yang tinggal di rumah perawatan lansia juga. Nah, yang terakhir adalah adanya kesempatan untuk berprestasi kembali seperti dirinya di masa lalu. Di samping manfaat yang dirasakan oleh lansia ketika ia memilih tinggal di rumah perawatan, adapun juga kerugian yang dapat dirasakan lansia ketika ia memilih untuk tinggal di rumah perawatan lansia. Nah, adapun kerugiannya disampaikan oleh Brakso Atmojo. Yang pertama, lansia yang hidup di rumah perawatan ini cenderung merasa kurang hidup dan juga kurang merasa bahagia. Kemudian yang kedua merasa bersedih hati karena kekurangan dalam hal finansial. Yang ketiga, hati mereka dipenuhi kerinduan untuk hidup bersama keluarga di sisa umur mereka. Yang keempat, lansia yang tinggal di rumah perawatan dinilai kurang dapat memaknai hidup. Berikutnya, yang kelima, lansia ini kurang merasa bebas dalam menjalani hidup karena di dalam rumah perawatan lansia tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati bersama gitu. Sedangkan setiap individu memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri, maka lansia ketika tinggal di rumah perawatan lansia begitu merasa kurang bebas dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai dan juga keyakinan. Yang keenam, yakni kurang aktif dalam beraktivitas dan kurangnya keterlibatan dengan lingkungan masyarakat. Nah, yang ketujuh, mengalami penurunan berat badan. Dan yang terakhir adalah lebih beresiko untuk mengalami gangguan kognitif atau penurunan kognitif ketimbang yang tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Pada topik pembahasan terakhir yakni tentang perlakuan pada lansia menurut Islam, bagaimana Islam ini memerintahkan untuk memperlakukan lansia yang diatur sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran begitu. Nah, dijelaskan menurut Al-Quran perlakuan yang seharusnya didapatkan lansia yaitu yang pertama pastinya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Nah, jadi anak ini diwajibkan untuk berbakti serta berbuat baik kepada orang tuanya. Ini pesan ini disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan rasa hormat serta kasih sayang kita kepada orang tua, terlebih orang tua kita yang sudah masuk umur lansia. Selanjutnya yang perlu kita lakukan kepada lansia adalah memenuhi kebutuhan secara fisik dan juga psikologis. Jadi harus seimbang antara kebutuhan fisik dan juga psikologisnya harus terpenuhi. Nah, selanjutnya bersabar menghadapi lansia dengan penuh kelembutan. Nah, yang terakhir mengenai perlakuan kepada lansia menurut Islam dan Al-Quran yakni adalah mendoakan orang tua semasa hidup dan juga ketika orang tua sudah tiada. Pesan ini disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.